Oke semuanya, selamat datang di War Cranes Podcast, aka Warteg Akrains Podcast. Nah, Asik. ini tapi sebelum kita ngelakuin podcastnya, kayaknya nggak asik nih kalau kita nggak denger lagu. Coba kita putar dulu ya. Oke. Ini lagu Dulu lagu lagi. yang asik, yang santai gitu. Oke. Oke, asik santai ya. Alright, Alright, ya. Oke. Kali ini gue sama teman-teman gue bakal ngomongin suatu hal yang bener-bener bagi kami semua ini satu hal yang jadi concern pribadi gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, boleh dong kita perkenalin diri dulu. Dari gue, halo semuanya, perkenalkan. Gue Fajar Syafiq, aka Armems. Nah, kita mulai dari siapa? Ricky dulu kali ya, sebagai cutting ya, Ricky. Oh ya. Oke. Jadi sebagai tamu dari kelompoknya Akai dari sini, jadi perkenalkan nama saya Ujian Davita. Biasa dipanggil atau AKA Kyoki. Wah, Kiyoki. Oke, lanjut. Kiwoy. Yo, ayo, what's up, Ray? How's going? Kacay. Nice, good man. Good. Hey, rekan gua Ripki, aka Kiwoy, ya. You just call me Kiwoy karena Kiwoy itu, gua pengen Kiwoy itu mendunia. Nama lu kan Kiwoy itu Ripki Woy Sadik. Bener gak sih? Atik. Bukan ya. Bukan ya? Itu biasa Bukan ya? dipanggil. Panggilan aja. Habis Kiwoy, kita lanjut ke ini orang yang bikin kalau bisa dibilang nih troublemaker-nya Akrains gitu. Coba Nijar, speak up. Oke, perkenalkan, nama gue Nizar Susaputra guys ya. Hari ini aku ikut podcast, kapan lagi gitu loh, sambil makan. Sekian. Lo lihat kan seberapa yang enak gitu loh. Sampai ini pernah nih ada suatu hal yang bikin satu angkatan kami tuh kena hukum gara-gara dia gitu. Kayak ngalah gitu. Ya udahlah ya. Kata ya. Inilah. Oke, Lanjut. kita lanjut ke cowok Nahejin alias Yes. Vigo Agatot. Let's go. Anjay, halo semuanya. Perkenalkan aku Vigo Agato, bisa dipanggil Pigo, bisa dipanggil Pigoy, bisa dipanggil terserah kalian lah mau manggil aku. Ya, terima kasih. Vigo ini satu di antara cowok paling keren di angkatan gua. Kenapa Di Akrains gitu. Kenapa Ya lu lihat aja, rambutnya udah mulet. Dia jago ngedit. Udah jago ngedit, jago coding. Lu bayangin aja gitu. Cowok mana yang sekeren dia gitu. Ya kan, cewek mana Parah. melepak ya mem. Cewek mana yang gak melepak-melepak sama dia gitu loh. Rahim mana yang nggak panas? Wah, lu lihat tuh seberapa tenggelnya si Nijar. Oke, Oke. Thank you. Tanpa basa-basi lagi, sekarang kita bakal bahas hal yang sangat sangat kita resahi, yaitu seberapa itu sih pertemanan lu gitu, seberapa kuat pertemanan lu, seberapa banyak teman lu, atau seberapa bagus pertemanan lu dari lu lahir sampai sekarang gitu, atau dari lu SMP lah gitu kan, karena kita teenager itu mulai dari SMP bisa dibilang sampai sekarang gitu. Karena ya kita semua ini kecuali Ricky ya. Ricky umur lu berapa? 20 ya? Kelas 1 tuh. Memang tua dia, muka bayi, emang tua dia. Ya, lebih banyak Ini pengalaman selain ya Ricky, seharusnya ya mem. Iya. Selain Ricky ini, kita ini bakal ngelewatin masa teenager kita, karena ya rata kita semua udah 19 gitu kan. Oke. Jadi selama dari umur lu di SMP sampai ke sekarang itu gimana sih pertemanan lu gitu? Apakah seru? Apakah banyak kenangan? Apakah banyak pendusta gitu? Kita kan tahu ya. Makanya kita ngomongin sekarang. Yuk, mulai dari siapa ya? Dari si tua deh, dari si tua nih Ricky. Tua dulu deh, si tua dulu. Iya, karena dia Ya, berpengalaman gitu. yang lebih cepat cium ini kuburan. Iya. Bukan masalah itu Pak, bukan. Cepat kuburan, siapa yang paling banyak ngopok kayaknya bagus. Ah. Oh iya benar. Oke, sorry.
kalian tiap hari merokok tidak sholat gitu lah, ngapain coba, astagfirullahaladzim. Tapi oke, boleh speak up Ricky, gimana pertemanan lu gitu? Oke, yang bau tanah dulu ya kita. Oke. Iya. Buat tanah. Masa SMP ya karena badan gue nggak gimana besar gitu ya. Jadi SMP tuh sering dibully ya. Masuk SMP. Oh. Lu di SMP, Ya, lu pas SMP sering dibully? ya dibully terus. Iya, sampai sekarang juga masih sering dibully sih lu. Maba-mabanya juga iya. Oke. Ya, udah makanan dah. Latih fisik mental udah makanan hari-hari. Oke. Ya, Ya begitu terus diikat di pohon yang banyak kerengganya. Nah, kerengga. Merah ya. Tangga merah. Iya. ya. Iya, semut merah. Iya. Pokoknya yang besar itulah, semut merah yang besar itu. Iya. Biarin. Terus mau ditelanjangin depan-depan cewek SMP. Wah, Parah keras. Iya. Lu keras juga ya. Aku Parah betul. Ya. Ini sebenarnya bukan keras, cuy, cabul. Iya. Kalau nggak digantung di salib aja bang. Aduh. Tuh. Oke, sekarang gua mau nanya nih ke Ricky. Dari lu hidup sampai sekarang nih masih hidup, masa yang paling bikin lu kangenin, yang bikin lu berkesan di hidup lu tuh kapan gitu? Nggak ada. Wah, Literally nggak ada. Ya literally nggak ada karena masa SMA itu no life. Balik sekolah wanet, mau ada ada apa langsungnya ke wanet. SMP dibully pas SMK karena aku SMP-nya di Jungkat, itu di suatu daerah di Kalimantan Barat itu desa. Jadi ya aku inilah sendiri di Pontianak langsung. Ini kayak nggak ada kawan gitu, jadi no life. Nah waktu itu aku kenal Anindi juga kan, jadi masih no life. ini gua nanya seberapa berkesannya pertemanan lu, bukan seberapa mengenaskannya hidup lu gitu loh. Ya gimana Pak ya? Nggak ada. Masa nggak ada? Tapi Iya kan? ya memang sebagian orang lebih milih gitu sih. Dia Iya. lebih milih buat bahagia dengan diri dia sendiri, ketimbang cari orang buat bikin dia bahagia. Bener. Ya wisely ya sih, wisely. Iya. Lu sebijak-bijaknya aja lu gitu, seenak-enaknya lu, nggak perlu lu paksain punya temen biar dikata wah lu sosialita, wah Ya. lu friendly banget orangnya karena banyak teman. Jangan, Iya. soalnya ya friendly itu nggak dihitung dari seberapa banyak teman lu, tapi seberapa banyak teman yang bertahan sama lu gitu. Bener. Ya. Bang. Kayak teman Tepuk di tangan game dulu ya. dong. Ya, kayak teman di game tuh ramai Pak saya. Iya. Oke. Itu teman. Ricky udah ya. Berarti yang bisa dicap Ricky itu hidupnya mengenaskan, gak ada teman. Emang. Dia introvert, dia wibu. Ngumpulnya sama kalian gitu kan. Bawa Iya. Aduh. gitu. Oke. Gitu. Jadi itu kayak Ya, asik gak berteman sama kami? ya bangsat sih. Sudah lah. Oh. Mau dicoba juga dong. Ya enggak, maksudnya Baik. ngapain? Ini sangat baik. Enggak, ngapain? Kita di sini harus acting. Bagus kan? Ngapain jaga muka depan teman sendiri gitu loh. Iya. Kalau emang dia nggak suka ya bisa tinggal, ya bisa pergi gitu, nggak perlu bertahan gitu kan. Bener. Kan juga. Tapi bangsanya itu yang enak. Sama-sama mengerti bangsat. Iya. Iya. Ya itulah. Kita nyari Nanti circle lu yang sama-sama ngerti gitu. kirim aja Itulah, nomor rekening. itulah. Nomor rekening apa kirim? Nah, mungkin segitu aja ya, Becky. Ya segitu aja. Iya, cutting. Kita lanjut nih Mem. Siapa lagi? Kita ada lanjut nih, ke Rifki. Mem? Ya, Lu oke. Sadik. So, malam everybody. Terus yang Ya, malam. podcast Vortex Cringe ya. Jadi gue mau sedikit cerita nih dari gue SD, SMP, SMA, sejak sekarang ya kan. Soalnya ini pertanyaannya kan kesan masa-masa lain paling berkesan tentang pertemanan ya kan. Kalau gue sih lebih prefer ke gue SMP ya, karena menurut gue di situ tuh teman-teman gue tuh kagak banyak yang ada yang fake gitu loh. Lu kan lu Iya, tahu iya. lah kan pada masa ya sekarang ini kayak lu tuh harus benar-benar
sulit gitu loh untuk mencari temen yang bener-bener ngertiin lu karena lu nya gitu loh, bukan dari segi apa yang dia punya gitu loh. Misalkan lu berteman nih sama orang gitu loh kan, terus tiba-tiba orang tuh cuma menginginkan kayak harta lu mungkin, ataupun dari popularitas lu yang lu dapatkan dari suatu organisasi ataupun Enggak. mana gitu ya kan. Bentar. Tadi lu bilang populasi gitu. Ini pertemanan bukan sensus penduduk. Tolong. Typo lah, typo. Lanjut. Nah terus dari itu gue juga ngerasakan, karena gue orang daerah, gue pindah ke kota ya kan. Nah setelah itu gue baru ngerasakan yang gimana sih pahitnya, benar-benar pahitnya pertemanan gitu, yang dari ada yang ninggalin gue tuh orangnya tuh simple aja gini loh, kayak orang baik ke gue bakalan baik ke mereka gitu. Tapi kalau orang ngelunjak ke gue gitu loh, gue bakalan lakuin apa yang mereka lakuin ke gue gitu loh. Karena Prinsipnya ya bagus sih. Iya. Bang, boleh detail nggak ninggalinnya tuh apa gitu? Orangnya meninggal atau? Enggak, maksudnya itu orang ninggalin Terus gua tuh kontak gitu. mungkin karena ya gua nih tipe dengan orang yang memiliki semua kawan gitu loh. Kayak prinsip gua tuh nggak ada yang nggak gua kawani gitu loh. Oke. Jadi tuh gua tuh nggak, orangnya tuh nggak pemilih gitu, lebih kayak Kalau kawan lu gay gimana? nggak. Tolong, Nijar itu pembahasan lain nih. Tolong Nanti Nijar. Nijar ya, nanti. Itu nanti. Nanti ya. Oke, So- maaf. Kan jumlah. Maaf. Jadi gua mikirnya tuh kayak buat apa sih lu milih-milih teman, sedangkan kalau lu teman sebanyak-banyaknya mungkin lu bisa mendapatkan kayak pengalaman yang banyak gitu, ataupun cerita-cerita dari orang yang baru gitu ya kan. Jadi hidup lu tuh lebih kayak berwarna aja. Gua mikirnya gitu loh. Tapi sempat ada gitu ya beberapa teman gua gitu loh yang kayak gua tuh kayak nggak senang berkawan berteman dengan yang ini, berteman sama yang ini gitu. Itu yang gua kayak gimana ya. Dan dari situ teman-teman gue yang dulunya teman gue gitu loh, jadi kayak ninggalin gue dengan beralasan seperti itu gitu loh. Gue mikir juga kan kayak kenapa harus ada perbedaan antara pendapat, sedangkan kita tuh bisa saling bersama gitu loh dalam bentuk apapun lah misalnya. Iya sih. Gue Setelah gua Gitu setelah gua aja. dengerin nih. Setelah gua denger nih ya. Apa yang Kiwo jelaskan ke kita, saya nangkap satu gitu. apa tuh? Rifki ini orangnya kayak gimana ya? Dia terlalu meribet. Lu tuh terlalu ngeribetin pertemanan lu gitu. Iya. Walaupun tadi prinsipnya kan dia kalau suka sama lu ya gua suka juga sama dia gitu. Iya. Tapi kalau dia nggak suka sama lu ya lu juga nggak suka sama mereka. Tapi tuh di sisi lain lu tuh ngeribetin hidup lu dengan wah ini dia temenan sama orang yang gak lu suka, jadi lu nggak suka sama dia juga gitu ya. Enggak, itu Ya, maksudnya tuh dari teman gua yang begitu, makanya Oh. kayak left me in ya. Sorry. Salah tangkap. Jadi kembali lagi ya, gua nggak pernah milih-milih teman gitu loh. Even though dia dari keluarga manapun gitu. Nah, Iya. kalau dia dari keluarga itu, Bukan. keluarga Cemara, Nah, itu nanti ya. Discord sebelah. Oke. Boleh itu. Mungkin ya, sekian lah dari QA. Lanjut. Gila dari itu kita punya pertemanan yang berwarna ya. Ada yang bagus, ada yang buruk. Ya, namanya juga hidup. Gak bagus kalau bagus mulu. Ngerti gak? Iya. Life is nothing without friends. Man. Ya. Iya. Enggak bodoh, gue bilang gak bagus kalau itu bagus gitu. Jadi hidup harus juga gak bagus juga gitu. Ngerti gak? Iya. Ada Ya. hidup yang flat kali. Iya. Nah, kita lanjut ke troublemaker kita. Nijar fucking Saputra. Yes. Oke, mau mulai dari mana ya? SMP. Nijar. Enggak, maksudnya Bebas sih. enggak. Bisa lu ceritain secara singkat gitu pertemanan lu gitu dari lu hidup sampai sekarang gitu loh. Kayak gimana sih Ya. gitu. Apakah ada Ya, yang berkesan gitu. seperti nama tengah gua kan, troublemaker gitu loh. Jadi Iya. di tiap pertemananku pasti ada troublemaker gitu loh. Jadi waktu SMP gue ngerangkul cewek sampai dipanggil BK,
Ya, itu. gitu. Ya troublemaker. Setiap saat setiap naik tuh pasti ada trouble-nya gitu. Nggak mungkin Ya. tidak ada gitu. Biasalah. Naik terus di troublemaker-nya, nggak ada turun. Iya. Ya emang gitu emang. Kayak kurang gitu hidupku tuh kurang gitu kan. Ya. Iya. Jadi tuh ya aku kan orang tipenya kan datar sebenarnya. Kalau nggak ada masalah tuh kayak pasti datar terus gitu. Jadi butuh masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, Masalahnya. ya kayak Masalahnya kurang satu, gitu. dia berteman sama trouble. Nah, Itu dia. bukan berteman sama manusia, tapi sama trouble. Ya, tapi Masalah. tapi karena aku makin naik level, maksudnya makin naik kelas gitu kan, kelas SMP ke 1 2 3 ya. Kawan-kawanku makin hilang gitu, menghilang. Iya, sih pun kalau Iya. bisa menghilang, Anda yang Iya. menghilang anjing. Udah kelas 2, kawan kelas 1 ku hilang, naik kelas 3 kawan kelas 2 aku hilang. Itu aja terus sampai sekarang. Nggak tahu kemana mereka. Iya. Itu aja terus. Tapi aku tetap membawa enjoy aja hidup ini. Oke, kalau lu bilang kan dari awal ada temen lu yang hilang dan itu repetitif kah? Betul repetitif. Ya gitulah. Kayak berulang gitu siklus. Iya, berulang gitu tuh. Siklusnya begitu. Tapi ada nggak sih satu orang atau beberapa orang gitu yang tetap berteman sama lu gitu, kayak walaupun nggak sering ketemu, lu masih kalau enggak, lu masih ada. kontak gitu. Ada. Ada, bagus loh ya. Itu mas hitungan jari paling. Tapi setidaknya Nah itu kan lu kan Ada, tadi ada. kan nyeritain betapa mengenaskannya kan, lu teman-teman lu ninggalin lu kan di satu di tiap tahun gitu kan. Iya. Gue jadi pengen tahu nih, kok bisa sih sampai orang-orang di sekitar lu tuh ngejauhin lu? Gue pengen tuh kayak gimana sih tipe lu berteman gitu? Gue juga nggak tahu sih. Gue tuh kalau ngumpul tuh sesuai mood gue aja gitu. Kalau gue pengen ngomong gue banyak bacot gitu. Kalau tiba-tiba moodku lagi pengen diem terus aku kalau ngumpul. Gak ada ngomong. Jadi sekarang aku butuh kau buat mood diam gitu. Nah moodku sekarang lagi pengen banyak ngomong ini. Moodku lagi bagus ini. Oh ya, nggak apa. Berarti bisa dibilang lu tuh orangnya hyperaktif gitu. Iya, walaupun punya penyakit dalaman gitu ya, tipes kan, tapi harus aktif. Sebenarnya hyperaktif tuh penyakit dalaman lu gitu. Tipes bukan. Sebuah Tipes bukan. Itu Jadi kalau gue masuk rumah sakit ya tau lah kalian ya. tipes tuh penyakit fisik lu. Iya. Hyperaktif lu penyakit mental lu gitu. Ya, itu dia. Jadi lu sakit fisik dan mental gitu. Semuanya. Makanya tidak ada cewek yang mau sama gue. Iya. Lu tinggal jadi orang gila aja gitu. Tapi enggak apa. Gue appreciate karena hidup juga butuh orang-orang kayak lu kan. Biar nggak aku biar hidup orang lain gak kaku gitu. ya aku Iya benar. Benar gak sih? ya Iya. Nah, kayak nyam gitu tongkongan kayak ndak apa Iya. nggak ngaman. Iya benar. Kita butuh pelawak yang kayak gini emang badut gitu. Tapi masalahnya lu ngelawak ya pas serius jangan ngelawak juga anjing. wah itu enggak, itu emang udah makanan hari-hari gue gitu loh. Nggak bisa gitu. Orang apalagi ospek aja gue ganggu gitu loh. Ya, kan? kan Nggak bisa Ini memang- gitu. Memang mentalnya terganggu ini anak. Ntar Aneh. gimana ya? Kalau misalkan lo dapet kesempatan Ya. lu harus serius, itu tuh lu susah banget loh Yalah. kalau nyesuaiinnya. Iya. Ya lu coba aja gini kan, kawanku yang candaannya terus tiba-tiba disuruh acting ospek, cuman aku aneh nengoknya gitu loh. Aneh nengoknya, kok tiba-tiba jahat gini nih, ada apa gitu loh. Ya. Kalau serius bisa, aku serius bisa. Keperluan entertainment. Tapi hitungan menit aja. Serius aku tuh hitungan menit gitu loh. Paling lama. Episode 1 udah selesai, Jar. butuh donate go supaya panjang waktu. Belum selesai. Ini narasumber satu lagi belum nih, coba Oh, iya. izin. Nah ya, Niger terlalu absurd dan terlalu eksplisit, nanti jadi tertek Itu dong penting ini. nanti. Itu kuning ini. Kita lanjut ke kena izin. Izin. Dan for your information nih, Vigo ini keras ya. kayaknya
pertemanan ya dari gue ngeliat di Instastory maupun di WhatsApp itu tuh kayak Bahagia banget ya men. dia bahagia banget kayak Kayak jamet aku bang. kayak apa ya kayak stabil aja gitu loh. Kadang dia di sini, kadang di situ ya. Ceritain gimana tuh gue. Gimana tuh? Bang, tapi sebelum kita cerita, kita bakar dulu kan. Betul. Ya, Dolar Boleh. ya mohon Biar tolong Surya produk tolong endorse. biar enggak ngecun ya enggak. Iya, enggak baca. Rambutku kayak rambut ayam anjir. Muka kau juga macam ayam. Benci kan. Semenjak diikat Oke. jadi kayak ayam. Lanjut Vigo, udah bakar gitu kan. Kita mulai dari aku yang SMP dulu ya. Dimana dimulainya kisah sang teenager gitu. Ya, jadi awal SMP itu aku ngerasa kayak aku bisa punya banyak teman gitu di SMP karena aku benar-benar termotivasi banget sama abangku yang memang punya banyak teman dan orangnya itu fun semua gitu. Dan jadi aku di SMP tuh berusaha banget punya teman, tapi yang aku dapat malah bisa dibilang fake friends. Jadi kayak aku tuh benar-benar dimanfaatkan sebagai teman tuh hanya ketika memang aku tuh bisa berguna gitu. Kayak misalkan aku dulu tuh aku ngomongnya enak kan sih. Apa tuh? aku dulu tuh bisa dibilang cukup pintar lah gitu ya. Di pas SMP tuh rankingnya kalau nggak 1 ya 2 gitu. Pas SMP. Ya tau lah kalian kan kalau misalnya udah kayak gitu, siapa sih yang nggak mau dekat terus kayak cuma sekedar minta jawaban tiap ulangan gitu ya kan, tiap ada tugas minta bantu segala macam. Dan aku Kayaknya kau ngina aku nih. nggak wajar, juga. nggak wajar ini. Enggak. Oh ya enggak ya. Benar based on experience serius. Oke. Jadi kayak ya ujung-ujungnya yang benar-benar mau berkawan sama aku tuh cuman paling beberapa orang aja, dan circle aku tuh kecil, benar-benar kecil banget, bisa cuma segini aja anjing. Circle gue benar-benar cuman kayak kami berenam bertujuh itu lah. Apa nih gini lubang pantat. Oke lanjut. Dari SMP itu memang aku agak merasa pahitnya pertemanan, dan aku kayak agak trauma menjadi orang pintar dan nggak berusaha menjadi orang yang punya banyak teman gitu. Pantas sekarang bodoh kau. Kok juga ngikut. Lah. Itu jadi itu motivasi aku untuk di SMA. Dan di SMA tuh benar-benar aku bilang kayak ke diri aku sendiri, aku nggak akan mau pintar-pintar banget. Setidaknya aku nggak akan masuk 10 besar gitu. Aku bilang diri aku sendiri kayak gitu. Karena memang aku nggak mau dimanfaatin sama teman, dan aku nggak mau teman-teman aku tuh melihat aku karena aku pintar gitu. Just karena aku pintar. Terus ya karena dari itu di SMA ini aku benar-benar ketemu teman yang benar-benar parah, dan mereka tetap, bahkan sampai sekarang aku kuliah pun mereka masih kayak ayo keluar segala macam, kerja tugas bareng atau ngopi bareng. Kayak ya biasalah kalian lihat aktivitasku kayak gimana, ngopi pagi, ngopi malam, itu masih diajakin terus. Dan aku benar-benar ini loh kayak merasa wah ini benar-benar rasanya ini punya teman gitu. Wah enak banget. Kawanku yang SMA hilang semua. Kau wajar begitu nih Jar, tolong. Enggak. Rame aja Karena bilang. apa? Karena meninggal atau gimana? Hilang loh bang. Aku nggak punya uang jadi hilang kawanku bang. Wah, Wah, ini lebih kilo ya. Tapi Ya. dilihat dari Vigo ini, gue ngerasa kayak Nggak bercanda. ternyata luka lu sedep itu gitu gue. ya. Sampai biasa kan orang kalau misalnya masalah, dia menyelesaikan masalah itu dengan menghadapi gitu. Misalnya kayak tadi masalah Vigo gitu kan, dia nggak mau jadi orang pintar lagi buat nggak dimanfaatin gitu. Biasanya kan orang malah ngelawan orang yang dimanfaatin dia gitu. Misalnya Ya, betul. dia tetap pintar, Ya, tetap bisa. tapi dia bakal tetap milih-milih kawan gitu. Yang mau aja biasa. Ya, Yang mau datang. ya kita bisa lihat di sini Vigo itu sesuai ya. Dia terlalu apa ya? Terbawa ke sana. Terlalu minoritas gitu loh. Pikirannya juga minoritas gitu. Ya di antara kalian tuh saya sendiri yang Katolik, gimana Pak? Bercanda. Berorientasi.
Benar. Kena KPI ini hilang nih soalnya. Kayaknya udah semua nih ya. Iya. Tinggal bapak sendiri. Udah semua. Saya sendiri. Oh, Fajar gimana Bu Fajar? Iya, bapak gimana? Kalau aku ya, Dari segi karena aku Islami. bentar lagi. Iya kan segi Kalau aku Islami. kalau gini ya, kalau aku dari karena aku bentar lagi 19, bentar lagi belum aku masih 18, bentar lagi 19 gitu loh. Panggil aku abang dong bang. Panggil aku abang. Halo bang semua, bang. Ya, Jadi gini ya, gua tuh tipe orang yang gak bisa nge-approach orang duluan gitu. Kayak gue nggak bisa say hi ke orang yang nggak pernah gue tahu gitu, atau nggak gue kenal gitu. Jadi gue tuh harus dipancing dulu. Jadi kayak misalnya kan orang gitu, gue lagi ngumpul sama orang dan orang itu gue nggak kenal gitu. Jadi kan harus ngomong gitu. Jadi di situ ngomong, jadi kenalan gitu. Habis kenalan, kalau gue ngerasa cocok, gue bakal berteman terus sama dia, kayak berteman gitu. Tapi kalau misalnya emang udah ngerasa nggak cocok, ya udah gitu, langsung ya udah lu gua gitu, kau aku udah serah gitu Pak. Tapi kalau misalnya kau masih mau ngajak aku jalan atau masih mau ngajak aku ngumpul, ayo gitu, sengaja aku main, ayo gitu. Jadi bener, gimana ya, temen gue banyak dan temen gue juga beragam gitu, tapi yang ngumpul sama gue itu dikit ya, dalam artian yang ngumpul ini orang-orang yang bisa dibilang satu frekuensi sama gue atau satu pemikiran gitu. Contoh, gue pernah pas SMP punya circle gue itu, teman-teman gue dari SD, maksudnya gak berteman dari SD, tapi pas SMP tiba-tiba dekat gitu, karena disatuin sama si satu orang ini kan. Dekat kan, main bareng dari kelas 1 SMP sampai kita kolaps gara-gara ada satu hal lah gitu loh. Kita jadi bukan bubar sih jatuhnya, kayak kita udah gak sama-sama lagi gitu karena urusan kuliah juga kan. Kita pisah gitu kan, ada yang kuliah di Jawa gitu dan gue sendiri kuliahnya di sini gitu, di daerah gue sendiri. Tapi di situ gue ngerasa, oh ternyata temen tuh nggak abadi gitu loh. Iya. Temen tuh nggak abadi, dan benar nggak ada yang abadi di dunia ini gitu loh. Bahkan mungkin kalau lu ngerasa, oh ini orang paling klop sama lu gitu, suatu saat dia bisa aja gitu jadi nggak klop sama lu gitu. Iya. Karena Jadi menurut gue sih apapun itu tuh ntar balik ke lu lagi gitu loh. Mau gimana? Iya. Jadi jangan terlalu berharap sama teman lu gitu. Ya setidaknya daripada berharap tuh bergantung lah ya. Kayak Enggak, karena menurut gua lu dari berharap dulu baru bergantung sama dia. Iya. Iya. Karena misalnya gini, gua sama Vigo gitu kan, gua berharap, gua misalnya kan misal gitu loh. Jangan kan, karena Vigo ini jago ngoding, ya kan? Karena Vigo ini jago ngoding, gue jadi berharap dulu sama Vigo gitu kan, berharap dia bakal bantu gue, tahu dia bantu gue berharap lagi dia bantu gue, dan akhirnya gue bergantung. Nah itu bahaya. Iya. Jadi lu jangan terlalu berharap banyak sama temen lu gitu, apalagi sahabat lu, jangan, karena bisa jadi sahabat lu yang bakal nusuk lu dari belakang gitu. Benar. Don't expect too much lah. Ya, don't expect too much lah. Tapi lu yang kayak berteman aja gitu loh. Kan juga mem gini loh mem, kayak gue kayak ada pepatah gitu loh, kayak rambut boleh sama gitu kan, apapun boleh sama, muka boleh sama, warna kulit boleh sama, tapi tuh hati orang-orang tuh beda sendiri gitu loh. Nah iya, benar. Isinya gimana gitu loh. Pikiran manusia itu nggak ada yang bisa nebak ya, kecuali Iya. Tuhan. Iya. Mungkin di awal-awal dia mikir, gue bakal tetap bersama sama orang ini sampai gue mati. Iya. Kita nggak tahu kan, ternyata lu jenuh sama dia, atau bisa gitu. ternyata dia yang jenuh sama lu, yang nggak tahu. Kayak
gue punya temen SMA itu dari kelas 1 itu gue duduk bareng terus sama dia kan. Iya. Dan gue juga udah kayak apa ya, udah kayak klop banget lah sama dia gitu. Tapi after lulus dan karena pandemi juga, gue jadi dari yang dulu sama dia terus gitu kan, kayak dia kemana gue juga ikut, gue kemana dia biasa ngikut. Sekarang malah kayak gue ngerasa kendor gitu di pertemanan gue sama si kawan gue yang ini, yang satu bangku sama gue di SMA. Ya karena banyak sih, gue kuliah, dia kerja, gue main game ya. Jadi sekali lagi gue bilang, dan sekali lagi gue tekankan, don't expect too much ke teman-teman lu gitu, atau ke sahabat-sahabat lu. Gitu sih. Karena kalau lu udah bergantung sama teman lu ya susah. Ya. Jadi harusnya lu bisa istilahnya memfilter teman-teman lu gitu. Jangan jadi gua yang terlalu banyak teman, akhirnya gua juga bingung gitu kan. Bingung gimana ya, bisa dibilang kayak bingung. Ini bener-bener pengen berteman gak sih sama aku, atau dia cuman pengen ya sebar kenal dan kalau bisa manfaatin lah ya, nggak tahu juga ya. Iya benar. Ya benar. Karena lu tahu-taunya gitu udah kayak punya trauma sendiri gitu ya dengan orang-orang seperti itu gitu jadinya. Ya kayak Nggak Pigo tahu. tadi, kayak Pigo tadi. Kalau gue Kayak- jatuhnya bukan trauma sih, Apa tuh? gue lebih ke karena gue punya prinsip, lu manfaatin gue boleh, tapi gue juga harus bisa manfaatin lu gitu. Iya sih. Kayak, nah satu lagi nih contoh, gue punya teman, dia kayak sering banget minta tolong sama gue, inilah itulah. Tapi di sisi lain gue juga ini bukan gue ngajarin lu buat itu ya, buat bangsat, enggak. Gue ngajarin lu supaya jangan mau dimanfaatin orang, tapi kalau misalnya orang manfaatin lu juga harus bisa manfaatin orang itu gitu. Ya bisa dibilang itu timbal balik gitu, karena hubungan sosial itu kan butuh timbal balik. Nah ya di situ kan gue biasa kalau ke kantin minta jamin sama dia gitu, ya it's okay lah gitu, karena gue juga sering nolong dia gitu. Jadi kalau misalnya dihukum gitu, kalau misalnya hukum ya lu kudu balas gue gitu lah kan. Iya. Nah di situ sih gue lebih nekankan gitu, kayak semuanya tuh punya timbal balik gitu. Wah panjang banget gue cerita ya. Dalam banget ya, Mem. Jadi ini episode 1 dari Warcranes. Memang banyak bahasa-bahasa eksplisit, tapi ya kami berusaha mungkin buat nutupin itu. Mohon Nanti di juga- masing-masing lah. Nanti juga yang hal-hal yang begini bisa kami cut atau kami tet gitu. Tapi at the end of the day, nikmatin hidup lu. Karena tapi jangan terlalu gini. Hidup tuh jangan dibawa serius, Iya. tapi jangan juga dibawa bercanda. Iya. Karena kalau lu udah dibercandain sama hidup, lu kelar. Iya betul. Benar banget. Oke, gua Fajar Syafiq sebagai MC. Terima kasih karena udah mau dengerin podcast Warcranes, podcast Warteg Cranes. Nah, oke, goodbye, see you later, good night. Ya, good night everyone. Good night, Sampai jumpa di everybody. podcast selanjutnya.